Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul I Am Wrath. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merasa tidak mendapat keadilan dari pihak kepolisian, sehingga dia harus berusaha menghukum pembunuh istrinya dengan caranya sendiri. Dan ternyata semua ini didalangi oleh kepemerintahan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Where's Charlie Laws? We're following a series of shootings and shocking new video tonight that you'll only see. A daytime gun battle on a busy street caught on. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kota yang terlihat begitu semerawut dengan tingkat kejahatan yang tinggi, kekacauan di mana-mana. Namun semua itu seperti dibiarkan begitu saja. On Interstate 75. Lalu di sebuah pemerintahan, terlihat seorang gubernur yang bernama John Michelle mengklaim bahwa kurang dari 4 tahun, gubernur dan tim sudah memangkas hampir setengahnya tingkat kejahatan di kota tersebut. We've cut this state's homicide rate. We'll keep going into the future. Kemudian, di tempat lain, terlihat seorang pria yang bernama Stanley Hill yang baru saja tiba di bandara dan dia dijemput oleh istrinya yang bernama Vivian Hill. Mereka terlihat bahagia ketika bertemu kembali dan melepas kerinduannya satu sama lain. Namun, saat sudah di tempat parkir, mereka melihat ban mobilnya kempes. Ketika akan mengganti ban mobilnya, mereka didatangi seorang pria bertato lalat di wajahnya. Dan pria itu mengatakan kalau dia ingin meminta uang sebesar $3 kepada mereka. I'm late for my flight. I got my kid waiting. Just back up. Come on, man. She's about to give it to me. Not today. Seriously? Let's go! Setelah kejadian tersebut, Stanley lalu melaporkan kejadian yang menimpanya ini kepada kepolisian. Dan kasus ini akan ditangani oleh seorang detektif yang bernama Gibson Gilmore bersama rekannya, detektif Walters. It bleeds a lot. It gets in your eyes. Well, I just heard that too. It's just kind of. Keesokan harinya, terlihat Stanley mengantarkan kepergian istrinya untuk yang terakhir kali bersama dengan anaknya yang bernama Abby. Di lain sisi, Gubernur John ikut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Vivian, yang ternyata Vivian merupakan salah satu anggota Gubernur John yang menjadi tokoh penting atas turunnya tingkat kejahatan di kota tersebut. Our thoughts and prayers go out to the Hill family, and we promise swift justice for Vivian Hill and... Sementara itu, Stanley kembali ke kantor polisi karena pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang memiliki ciri pelaku sesuai keterangan dari Stanley kemarin. Gentleman, face right. You said he had a tattoo on his face. Take your time. I will. Hold. Dan benar saja, di situ terlihat satu pria yang bertato lalat di wajahnya ada di antara beberapa pria itu. Pria bertato lalat itu bernama Charlie. That's him. Pretty sure. That's him.
Namun anehnya setelah Stanley mengatakan kalau Charlie ini adalah pelakunya kepada detektif itu, pihak kepolisian bukannya menangkap Charlie, tetapi justru membebaskan Charlie pergi begitu saja. Kemudian Stanley pun meminta penjelasan kepada detektif Gilmore, dan Gilmore menjelaskan bahwa Stanley kurang kompeten untuk menjadi seorang saksi hingga Charlie dibebaskan. Tidak lama kemudian, Stanley yang kecewa pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Saat malam harinya, Stanley yang masih kesal dan marah karena belum bisa menerima semua ini, tiba-tiba dia membuka lemari bajunya dan ingin menjebol dinding yang ada di balik lemarinya itu seperti ingin mengambil sesuatu. Namun, suara istrinya membuat Stanley mengurungkan niatnya. You made a big change for me. Lalu Stanley memutuskan untuk pergi keluar dengan maksud untuk menenangkan hatinya. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia tidak sengaja melihat Charlie berkeliaran bebas di jalan dan tentu saja membuat emosinya kembali terpancing, dan Stanley pun memutuskan untuk memutar arah untuk kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dengan rasa emosi dan kesal yang membara, Stanley pun lalu menjebol dinding tembok lemarinya tersebut dan mengambil sebuah box di dalamnya. That's not what I'm calling. That's what you need. Ternyata isi dalam box itu adalah perlengkapan peralatan pekerjaan masa lalunya yang merupakan seorang pasukan khusus yang paling ditakuti. Tidak lama setelah itu, tidak lupa dia menghubungi teman lamanya yang juga merupakan pasukan khusus. Kemudian di situ Stanley meminta bantuannya untuk kembali terjun ke dunia masa lalu mereka untuk yang terakhir kalinya. Pria tersebut bernama Dennis. Keesokan harinya, Stanley mendatangi tempat kerja Dennis yang kini sedang membuka usaha barbershop. Since you came in. You still have issues. Di situ, kemudian Dennis memberikan sebuah daftar identitas orang-orang yang Stanley cari, yang ternyata mereka adalah penjahat yang dilindungi dan bebas dari hukum di kota ini, yang diam-diam sudah Dennis selidiki. Thank you, my man. Setelah mendapatkan identitas tersebut, Stanley pun langsung bergegas pergi ke sebuah bar yang dimana di bar itu ada salah satu anggota Charlie yang terlibat tindak penyerangan istrinya. Pria itu bernama Nathan. What up, Nathan? Yeah. My boy got that fine shit. Dari ujung meja, Stanley memperhatikan Nathan. Dan Nathan yang diberitahu oleh temannya kalau ada seseorang yang memperhatikannya, tiba-tiba dia menyodokkan bola biliarnya ke arah Stanley, tepat mengenai gelas minumannya hingga pecah. Stanley terus mengejar Nathan sampai ke belakang bar tersebut. Namun tiba-tiba Nathan muncul dari arah belakang dan mendesak Stanley dengan menodongkan pistolnya. Di situ Stanley lalu menanyakan keberadaan Charlie. Karena Nathan tidak mau memberitahunya di mana keberadaan Charlie, dia pun langsung dihabisi oleh Stanley dan Dennis yang baru saja tiba. Where's Charlie Laws? Up your ass. Setelah itu, jasad Nathan pun dibuang ke tempat sampah dan mereka lalu membakarnya untuk menghapus jejak. Namun mereka tidak menyadari kalau kejadian tersebut telah direkam oleh seorang pria yang merupakan anggota dari Charlie juga. Tidak lama dari itu, pria tersebut kemudian melaporkan dan menunjukkan video kejadian itu kepada ketua gangster mereka yang bernama Lemmy K. Namun bukannya mendapat pujian atau penghargaan, tetapi jari pria tersebut justru dipotong oleh Lemmy karena pria itu bukannya menolong Nathan, tetapi justru dia merekamnya. Oh, come on, man, please! Kemudian Lemmy di situ menyuruh anak buahnya untuk segera menghubungi Charlie agar mencari tahu identitas Stanley dan Dennis supaya mereka bisa menghabisi orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya. Find their families, find their dogs. Keesokan harinya, ketika Stanley makan siang bersama Abby, dia mendapat panggilan dari Dennis yang mengatakan agar segera datang ke barbershopnya.
Sesampainya di barbershop, Stanley diperlihatkan sebuah senjata custom, tempat latihan, dan perlengkapan tempur untuk misi mereka selanjutnya. No one likes to show off. Di lain tempat, terlihat Gilmore dan Walters mendatangi markas Lemmy K. Lalu di situ Lemmy protes karena anak buahnya ada yang mati. Padahal tugas Gilmore dan Walter harus melindungi semua anak buah Lemmy K. Di situ terungkap fakta bahwa Gilmore dan Walter sudah sangat lama bekerja pada Lemmy K, yang mana mereka berdua harus melindungi semua aktivitas ilegal Lemmy di kota tersebut, serta mereka juga harus melindungi seluruh anak buahnya dari bahaya dan juga dari hukum. Dan inilah alasannya kenapa pada waktu itu Charlie mereka bebaskan begitu saja. Di situ Lemmy pun mengancam jika hal ini terus terjadi, maka dia tidak akan segan-segan menyebarkan video anak gubernur yang sudah membuat pacarnya Fly mabuk akibat dari narkobi. Dan Lemmy juga meminta kepada Gilmore dan Walter untuk menyelidiki dan mencari tahu pelaku penyerangan anak buahnya ini. Setelah itu, Gilmore pun melaporkan hal ini kepada Gubernur John, dan tentu saja hal itu membuat John sangat kesal dan marah. Contain this situation, Detective. We're done here. Di sisi lain, terlihat Dennis yang baru masuk ke barbershopnya terkejut melihat tempat kerjanya itu berantakan. Dan ternyata di situ sudah ada Charlie dan beberapa temannya yang langsung menodongkan senjatanya kepada Dennis. Charlie yang tidak tahu kalau Dennis adalah seorang pasukan khusus pun sangat terkejut ketika Dennis mulai melakukan perlawanan. Sementara itu, Stanley terlihat sedang membuat tato di tempat kediaman Lars, yang ternyata Lars ini merupakan salah satu anggota Charlie. Dan di saat Lars membaca tato Stanley yang bertuliskan I am Rat, sontak Lars menyadari kalau Stanley adalah musuh yang sedang mereka cari-cari. Dan kemudian terjadilah adu baku hantam antara mereka. Keesokan harinya, saat Abby dan suaminya berada di rumah Stanley, Abby melihat ada sebuah pistol di meja. Seketika, Abby pun berfirasat kalau ayahnya ini sedang melakukan aksi balas dendam. Dan ketika Abby dan suaminya akan pergi dari rumah Stanley, tiba-tiba mereka diserang oleh Charlie dan anggotanya, hingga membuat suami Abby terluka akibat tertembak. Tidak lama kemudian Stanley pun datang dan segera menolong mereka berdua. Lalu di situ Abby mengatakan agar segera menghentikan aksi balas dendamnya karena akan memakan lebih banyak korban lagi nantinya. Malam harinya dengan menggunakan handphone milik Lars, Stanley mencoba menghubungi Charlie dan mengajaknya bertemu 20 menit lagi. Di situ, Charlie beralasan dengan menawarkan bahan dasar narkobi yang berhasil mereka rampas akan mereka kembalikan kepada Charlie. Kemudian tidak lama setelah itu, mereka pun bertemu di sebuah bar. Di saat Charlie masuk ke ruangan VIP, Stanley akan melakukan penyerangan langsung, sementara Dennis berjaga di luar ruangan VIP. Who ordered you to kill my wife? Oh, let me catch! That 1 minute! Why did he have you kill my wife? If I tell you I'm dead, I'm not fucking stupid! Sesampainya di rumah, Stanley mencoba membuka berkas-berkas peninggalan istrinya dan kemudian dia mengambil handphone istrinya yang ternyata di dalam teleponnya ada sebuah pesan suara yang belum terbuka.
Dan setelah pesan suara itu dibuka, ternyata itu membuat Stanley paham bahwa Gubernur John adalah dalang di balik semua ini. Itulah alasan kenapa Lemmy K memerintahkan Charlie untuk menghabisi Vivian, istri Stanley. Karena Vivian mempunyai data-data hitungan asli tindak korupsi dan permainan proyek kotor Gubernur John bersama Lemmy K. It's not my fault she's a nosy bitch. Di lain sisi, ketika Abby berada di rumahnya, tiba-tiba dia mendapatkan penyerangan dari Lemmy K. Lalu di situ Lemmy menyuruh Abby untuk memanggil ayahnya supaya datang ke rumah Abby. Kemudian Abby mengatakan kalau handphonenya ada di dapur. Lemmy pun mengizinkannya untuk segera mengambil handphonenya. Ketika Abby melihat sebuah pisau di dapur, dia pun segera mengambilnya dan langsung melakukan penyerangan hingga membuat salah satu anak buah Lemmy terluka. Setelah itu, Lemmy menyuruh kembali agar Abby segera menghubungi Stanley. Dan Abby pun segera mengirim sebuah pesan teks kepada ayahnya yang berisi bahwa Joey, anak kedua Abby, sedang sakit. Stanley yang membaca pesan teks tersebut pun curiga dan bertindak jeli karena selama ini Abby tidak pernah mengirim pesan teks karena dirinya selalu menelpon. Berdasarkan hal tersebut, Stanley menyimpulkan bahwa Abby dalam bahaya. Stanley pun segera menyiapkan peralatan tempurnya dan tidak lupa dia menghubungi Dennis yang langsung mendatangi ke rumah Abby. Namun serangan yang dilakukan Stanley pun terhenti karena Lemmy sudah menyandra Abby. Kemudian Lemmy menyuruh Stanley agar segera membuang senjatanya dan apa boleh buat dia pun tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi dari jarak jauh dengan menggunakan senjata sniper, Dennis menembak Lemmy dan di saat yang bersamaan Stanley langsung menyerang Lemmy habis-habisan sampai berhasil dilumpuhkan. Kembali ke Stanley, di situ dia bertanya kepada Lemmy siapa dalang di balik semua ini. Namun ketika akan disebut siapa dalangnya, tiba-tiba Lemmy ditembak oleh seseorang yang ternyata adalah Gilmore. Lalu di situ Gilmore dengan rasa percaya diri ingin menyerang Stanley karena dia mempunyai bara bantuan yaitu Walters. Stanley lalu menyuruh Gilmore mengemudikan mobilnya dengan tangan terborgol untuk mengantarkan mereka ke tempat Gubernur John, sementara Walter disembunyikan di bagasi mobil. Can he even breathe back there? Why was Lemmy K untouchable? To do with that, neither did my partner. My wife's killer go. Sesampainya di sana, Gilmore pun dibuat pingsan oleh Stanley. Dan ketika tersadar, Gilmore melihat seluruh pasukan penjaga Gubernur John telah tumbang semua. Kemudian Gilmore melihat dari spion kalau ada sebuah sumbu sudah terpasang di tutup tangki bahan bakar mobilnya. Lalu terlihat Stanley melanjutkan aksinya ke dalam rumah Gubernur John. Ketika John sedang menanyakan tentang siapa lagi yang tahu soal laporan asli tersebut, Stanley berhasil memanfaatkan situasinya saat ini dan membalikan keadaan. Setelah itu, istri muda John yang melihat hal itu pun seketika histeris. Namun Stanley tidak menghabisinya juga karena targetnya adalah Gubernur John. Tidak lama dari itu, pihak kepolisian berdatangan dan mengarahkan titik laser pada Stanley. Stanley Hill, drop your weapon or we will open fire.
Namun untungnya Stanley memakai rompi anti peluru. Karena hal itu Stanley berhasil selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit, keluarga Stanley tidak boleh melihatnya dari dekat. Namun Abby yang sangat menyayangi ayahnya justru nekat masuk dan memeluk ayahnya itu hingga polisi mengejarnya masuk lalu menyuruh agar Abby keluar dari kamar tersebut. Ma'am, I need you to come out here right now. Yes. Beberapa waktu kemudian terlihat Walter yang ternyata masih hidup menyamar menjadi polisi berseragam dan masuk ke kamar Stanley untuk mencoba menghabisinya. What's going on in that mind of yours right now? You dead? Di situ terlihat Dennis yang menyamar menjadi dokter pun sedikit heran dari mana Stanley mendapatkan senjata tersebut. Ternyata senjata itu dia dapatkan dari Abby yang tadi nekat masuk ke kamarnya dan memeluknya. Lalu dia memberikan senjata kepada Stanley. Setelah itu, Dennis membantu Stanley untuk kabur dari rumah sakit tersebut dengan mendorong Stanley yang menaiki kursi roda.